Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rasik Aquatic. Di channel ini kita membahas seputar perikanan, dan pada video kali ini kita membahas soal dua mesin yang sering kita pakai, yaitu pompa air dan juga pompa udara. Saya akan membahas tentang penyebab mesin ini cepat rusak. Soalnya banyak kasus baru beberapa bulan beli sudah rusak, tidak bisa digunakan. Nah, keberadaan mesin-mesin ini sangat penting dalam kegiatan aquaculture karena kebanyakan ikan itu memerlukan dissolved oksigen yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Kecuali ikan-ikan seperti ikan lele, ikan gabus itu tidak memerlukan alat seperti ini karena memiliki arboresen atau alat pernapasan tambahan. Nah, di sini ada pompa air merek Armada. Saya bukan promosi ya. Dan yang gelembung ini merek Risen yang 2 lubang. Harganya juga lumayan, kalau yang 2 lubang sekitar 30 sampai 50 ribu. Tapi kalau merek-merek yang lebih bagus di atas 80 ribu juga ada. Nah, langsung saja kita akan mulai dengan alat pompa udara ini. Soalnya ini yang paling banyak penyebabnya dan paling banyak kasus rusaknya. Penyebab yang pertama adalah penyebab yang paling sepele, bahkan tidak disadari oleh sebagian orang. Nah, pasti kalian pernah menggunakan batu pemecah gelembung ini. Secara tidak langsung, pemecah gelembung ini dapat menyebabkan mesin kalian rusak. Ya, memang fungsi dari pemecah gelembung ini itu untuk memperbanyak jumlah gelembung yang dikeluarkan. Karena semakin banyak jumlah gelembung, maka pergesekan antara udara dengan air itu akan semakin banyak. Dan hasilnya oksigen terlarut di dalam air itu semakin meningkat. Tapi di sisi lain dapat menyebabkan mesin rusak juga. Nah, kalau kalian pengen pakai pemecah gelembung ini, sebaiknya kalian harus rajin-rajin membersihkan pori-pori yang ada dalam batu ini. Soalnya semakin banyak lumut yang menempel, maka semakin banyak juga lubang yang tertutup, sehingga si mesin ini akan bekerja lebih ekstra. Bukan ekstra sih, tapi udara yang harusnya dikeluarkan tetapi malah tersumbat, dan akhirnya si karet yang ada di dalam mesin ini akan sobek, dan pada akhirnya si mesin akan menyala tetapi tidak menghasilkan udara. Nah, ini di sini ada karet ya, karet warna hitam. Ini gak perlu dibongkar soalnya ini udah transparan, udah kelihatan, dan saya juga punya contoh karetnya. Jadi kalau mesin kalian menyala tetapi tidak mengeluarkan gelembung, maka tinggal bongkar terus dicek karetnya. Kalau karetnya ada yang sobek, di situ masalahnya. Bila karetnya tidak ada yang sobek, maka yang bermasalah itu di dalam tabung plastik ini. Soalnya di dalam tabung itu ada karet lagi, karet tipis selembar. Biasanya kalau itunya kotor pasti tidak berfungsi. Jadi kalian tinggal bersihin saja terus pasang lagi. Dan ingat jangan lupa jangan lupa posisinya. Selain itu, penyebab mesin ini cepat rusak itu adalah kedalaman airnya. Nah, kalau kita menyimpan selang gelembungnya di akuarium, misalkan di ini 20 cm, nah, maka itu normal-normal saja. Tapi beda cerita kalau kalian simpan gelembung udaranya, selang gelembung udaranya di dalam air yang sangat dalam, misalkan 2 meter. Nah, maka tekanan air itu kan semakin dalam maka semakin besar. Jadi semakin susah udara dari selang ini tersalurkan, sehingga udara yang harusnya keluar itu tidak keluar, dan akhirnya mesin cepat panas dan rusak. Penyebab yang terakhir yaitu penyimpanan mesinnya. Kalau kalian simpan di tempat yang lembab, maka mesin ini bisa berkarat dalamnya, ataupun kalian simpan di tempat yang basah. Jadi lebih baik simpan di tempat yang kering, jangan sampai terkena air. Soalnya saya dulu pernah mesinnya itu kena air hujan yang mantul dari tembok, dan mesinnya juga mati. Padahal cuman kena air sedikit aja, nggak sampai terendam. Jadi ini bisa buat pelajaran buat saya dan juga buat kalian, jangan terkena air pokoknya. Oke, kita lanjutkan ke mesin pompa air. Ya, walaupun mesin ini terbilang awet, bisa bertahan, yang punya saya itu yang gede
beli dari kelas 2 SMP, sekarang udah kuliah semester 2 masih awet. Dan tapi tetap ada saja penyebabnya yang menyebabkan mesin ini rusak. Kita akan buka dulu mesinnya. Penyebab rusak itu adalah yang paling sering mesinnya kotor. Ini bisa dilihat, ini ada akar eceng gondok, ada benang layangan juga. Ini tinggal kita hilangkan saja, bersihin batangnya. Biasanya penyebab mesin pompa air rusak itu yang paling utama dalam baling-balingnya. Nah, misalkan kalau baling-balingnya ini terjatuh ke dalam pasir ataupun ke dalam kolam, suka ada pasir yang nempel. Nah, sebaiknya itu dibersihkan dulu, jangan sampai ada kerikil-kerikil yang menempel dan menghalangi rotasi dari pompa ini. Nah, intinya semua hal yang mengganggu rotasi dari baling-baling ini dapat menyebabkan mesin ini rusak. Nah, contohnya juga selain itu ada karet yang nempel pada tiang. Bukan tiang sini, itu batang tempat baling-balingnya berotasi. Nah, di sini ada karet yang membuat si stick besi ini menempel. Apabila si karet ini tidak ada, maka si besinya juga gak bakalan menempel dan rotasi pun terganggu. Karet yang ada tuh ada dua, yang satu di depan di sini dan satu lagi berada di dalam mesin. Nah, kalau misalkan corong masuknya air ini tersumbat, itu sih gak masalah ya, cuman air yang keluar itu sedikit. Nah, kalian tinggal bersihin aja corong ininya, luarnya. Nah, kalaupun corong ini kotor, gak masalah sih menurut saya. Soalnya kalau lubang-lubang ini tertutup juga, mesinnya tetap berputar secara lancar dan air pun akan keluar dari corong ini. Tapi sebaiknya dibersihin saja kalau kotor. Lalu penyebab yang terakhir itu adalah penyimpanan mesinnya. Nah, kalau tadi air pump harus kering, ini water pump harus terendam semuanya. Nah, minimal segini lah. Kalau misalkan segini, itu mesinnya bisa panas. Soalnya saya dulu juga pernah akuariumnya kering, gara-gara bocor si mesinnya itu panas banget dan ya takut konslet gitu. Dan akhirnya gak bertahan lama juga. Jadi sebaiknya harus terendam ya. Lebih baik kayak gini nih, terendam semua. Nah, suka ada kasus biasanya kalau karetnya hilang, mesinnya itu ketika dicolokin gak langsung nyala, jadi harus di starter dulu. Nah, gimana cara starternya? Jadi kalian tuh harus masukin lidi ke dalam lubangnya itu. Terus si lidi itu digerakkan agar si baling-baling yang ada di dalam berputar. Jadi harus gerakin baling-baling dulu, baru mesinnya itu nyala. Nah, kalau misalkan tidak menyala juga dari kedua mesin ini, misalkan yang water pump ini tidak menyala juga setelah di starter, dan yang air pump juga tidak menyala setelah dicolokin, maka wassalam, harus ke ahlinya ataupun kalian ganti yang baru. Kalau di rumah sih kalian misalkan punya skill elektronik, bisa dicoba benerin ya konslet. Tapi kalau secara mekanis seperti yang tadi, bukan mekanis sih, tapi bisa secara manual dibenerin ya, kalian bisa coba. Kayak tadi ganti karetnya ataupun tambah karet yang sobeknya, itu baru bisa dilakukan secara mandiri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.